Halo, assalamualaikum, salam sejahtera buat para subscriberku semua dan para sahabat-sahabat pemula. Jumpa lagi dengan saya Syarif Taylor. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan pola dasar untuk seragam sekolah untuk tingkatan SD. Nah teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya mohon ya untuk dukungannya dengan cara subscribe ya, dengan klik tulisan subscribe yang berada di bawah video ini ya, yang berwarna merah, diklik hingga berubah berwarna jadi hitam. Dan jangan lupa pula teman-teman, nyalakan tombol loncengnya biar di setiap saya kirim tutorial-tutorial terbaru, teman-teman selalu mendapat pemberitahuannya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para subscriberku yang selalu mendukung channel ini ya. Dan ingat, tetap dukung channel ini dengan cara like, share, and comment agar channel ini kedepannya lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat pemula semuanya. Baiklah teman-teman ya, tanpa lama-lama kita langsung aja ke tutorial cara pembuatannya. Baik, untuk ukuran ya, untuk ukuran pembuatan pola ini adalah yang pertama yang dibutuhkan adalah lingkar pinggang ya, lingkar pinggang, terus lingkar panggul, terus lingkar pesak, lingkar paha, terus lingkar kaki bawah, dan panjang celananya. Nah kalau untuk ukuran-ukuran tertentu ya, kita menggunakan lingkar lutut juga ya, lingkar lutut, tapi karena ini untuk anak jadi lingkar lututnya tidak kita ukur, nanti kita sesuaikan saja ya. Nah untuk cara pembagiannya dan cara rumusnya nanti saya sampaikan langsung ketika pembuatan polanya. Nah baiklah teman-teman ya, di sini untuk keterangannya lingkar pinggangnya adalah 60 ya, lingkar panggulnya adalah 68, terus lingkar pesaknya 50 ya. Terus untuk lingkar paha ya, lingkar paha atas adalah 50, dan untuk lingkar kaki bawah ini adalah 30 lingkarnya ya, dan untuk panjang celananya adalah 64. Nah ini ya yang akan kita pecahkan rumusnya. Baiklah ya, kita mulai saja. Yang pertama kita bikin garis atas ya, kita bikin garis atas. Nah ini nanti yang sebelah sini jadinya sebelah atas ya, sedangkan yang sini yang bawah. Nah kita akan membuat garis ya. Setelah kita buat garis, kita yang pertama lakukan adalah akan mencari untuk panjang celananya. Nah di sini panjang celananya 64. Nah rumusnya 64 itu kita kurangi 2,5 cm untuk atas ya, terus kita tambah 3 cm untuk bagian bawah untuk lipatan bawah, sedangkan pengurangan 2,5 cm nanti atas itu nanti untuk bannya untuk anak kecil ini kita bikin 3 cm aja lebarnya ya. Nah keterangannya terus ya, sambil kita membuat polanya. Yang pertama kita ambil 2,5 cm, maka kita cari angka 2,5 cm ini. Nah 2,5 cm ini kita taruh di garis. Nah pas ya, kita letakkan garis, terus kita tarik angka 64 di sini panjang celananya. Nah keterangannya kenapa kok dikurangi 2,5 cm, karena bannya tadi nanti 3 cm kok cuman dikurangi 3,5. Itu pada video saya yang awal, video yang sudah saya kirim itu banyak pertanyaan begitu, berarti bannya cuman untuk ban pinggangnya berarti cuma 2,5 cm. Jawabannya, nah 2,5 cm ini nanti pas potongan teman-teman ya, pas potongan. Nah otomatis kalau pas potongan kita jahitnya kan ada kampuh di sini nanti ya. Kalau orang untuk dewasa kampuhnya 1 cm, berarti bannya 3,5 cm. Karena apa? Karena 2,5 cm pas di jahitan, nah nanti pas di garis, nah nanti jahitnya turun di sini 1 cm, berarti lebar bannya adalah 3,5 cm gitu ya keterangannya. Nah ini nanti akan kita bikin angka 2,5 cm kita taruh di garis. Nah nanti kampuhnya kita bikin setengah senti aja, jadi bannya bersih bannya nanti 3 cm. Nah itu ya keterangannya ya, semoga bisa dipahami. Kita 64 untuk panjang, terus kita garis. Nah untuk
lipatan bawah kita tambah 3 cm. Terus langkah selanjutnya kita akan mencari garis paha ya. Nah, menentukan garis paha, cara menentukan garis paha kita harus mencari atau memecahkan rumus lingkar pesak. Nah, di sini lingkar pesaknya adalah 50. Nah, rumusnya lingkar pesak itu rumusnya dibagi 3. Berarti 50 dibagi 3 ketemunya adalah 16,6 ya. 16,6 sekian, maka kita bulatkan aja menjadi 17 ya. Menjadi 17. Nah, ini 17 ini untuk anak ya. Kita kasih kelonggaran sedikit karena anak itu biasanya cepat berkembangnya ya. Maka kita tambah 17 ini, kita tambah 1 cm ya. Kita tambah 1 cm berarti 18. Nah, ini rumusnya ya. Adapun kalau untuk orang dewasa kan ada yang pingin slim ya, yang pingin slim fit, yang price body itu cukup dibagi 3 aja, nggak ada penambahan. Nah, ini karena untuk anak maka kita tambah 1 cm ya untuk kelonggaran. Nah, sekali lagi rumusnya untuk mencari lingkar paha ya, untuk menentukan lingkar garis paha ya, di sini garis paha kita memecahkan rumus lingkar pesak ya. Nah, lingkar pesaknya dibagi 3. Nah, selanjutnya lingkar pesak sudah ketemu ya. Terus selanjutnya dari garis ini ya, dari tepi dari tepi kain ini kita masukkan 3 cm ya. Nah, terus dari 3 cm ini kita akan mencari untuk lingkar pahanya. Nah, di sini lingkar pahanya 50. Nah, rumusnya lingkar paha 50 ini dibagi 2 ya. Nah, 50 dibagi 2 ketemunya adalah 25. Nah, 25 ini untuk badan depan ya. Untuk celana bagian depan ya. Untuk celana bagian depan itu dikurangi 3 cm ya. Jadi ketemunya 22. Kita ambil tengah-tengahnya 11 ya. Nah, sekali lagi keterangannya, rumus paha itu lingkar paha dibagi 2. Nah, untuk badan depan ya dikurangi 3 cm itu ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita ukur ya, kita ukur dari titik tengah ini. Nah, ini tadi kan tengah-tengahnya kita ukur sampai ke tepi ke kain ya. Nah, di sini ada 14. Nah, untuk yang bawah kita samakan, kita akan mencari titik tengah ya, 14. Nah, terus ini kita garis. Nah, kalau ini ya, kalau bikin celana usahakan ada garis tengah ya, biar celananya nggak melintir. Nah, selanjutnya kita bermain di bawah dulu. Nah, di bawah lingkar kaki bawah adalah 30 ya. 30 itu rumusnya dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, untuk badan depan bagian kaki ini kita kurangi 2 cm ya. Kalau paha itu 3 cm pengurangan, tapi kalau kaki ini dikurangi 2 cm, berarti 15 dikurangi 2 sama dengan 13 ya. 13 kita ambil tengah-tengahnya, 13 adalah 6,5 ya. 6,5 kita taruh di garis tengah, berarti maju 6,5, di sini mundur 6,5, jadi 13. Nah, selanjutnya ini kita hubungkan dulu. Nah, ini ya, kalau untuk anak kecil tidak perlu pakai lutut ya, langsung kita bentuk gini aja. Nah, ini terus untuk bagian sini ya, ini pahami aja ya, bagian ini kita tarik ke belakang 3 cm. Ini 3 cm ya, kalau untuk anak, kalau untuk dewasa 4 cm ya. Nah, terus dari sini ya, dari sini ini sisanya ini kita ukur, tengah-tengah ini ada berapa. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8, terus kita tarik ke atas 8 di sini. Nah, untuk yang atas kita kurangi 1 cm. Kalau yang ini tadi 8, maka yang sini 7 ya, kita bikin 7, kita kurangi. Nah, terus kita hubungkan. Nah, ini golbinya ya, karena ini untuk celana dasar ya, untuk dasar sekolah, maksudnya untuk sekolah dasar, maka golbinya ini kita bikin langsungan aja. Nah, kalau untuk alusan golbi ini kita potong, tapi ini untuk
anak ya, untuk sekolah, ini kita langsungkan aja dengan cara dari sini ini kita naikkan 6 cm ya. Ini untuk anak 6 cm. Kalau untuk orang tua, untuk dewasa kita naikkan 7 cm, tergantung ya, tergantung pesaknya. Nah terus ini kita bikin lebarnya 3 cm. Nah terus kita bentuk golbi. Nah terus selanjutnya ini kita hubungkan ke sini menggunakan, kalau punya garisan kayak gini ya, menggunakan pengkung ini ya. Kalau enggak ya cukup kita gini aja, dan ini harus sedikit melengkung ya, jangan nyilang, ini harus sedikit melengkung sini, opal. Nah ini untuk bagian depan ya sudah selesai. Nah selanjutnya kita akan mencari untuk ini pinggang. Nah sini tadi pinggangnya adalah 60 ya, 60 itu untuk karet ada penambahan 4 cm, berarti 64. Nah 64 ini kita bagi 4 ya, 64 kita bagi 4. Nah hasilnya adalah 16 ya. 16 ini kita ambil dari sini ya, kita ambil dari sini 16. Nah di sini, nah ini karena karet ya, jadi tidak ada ini, tidak ada apa namanya pengurangan ya. Kalau untuk alusan, jahit alusan ini yang bagian depan ini kita kurangi 1,5 cm. Nah karena ini karet ya, sekali lagi karet untuk anak, maka kita bagi 4 aja. Nah selanjutnya kita hubungkan sama ini dengan menggunakan garis lengkung. Nah ini ya, nah cukup. Nah selanjutnya ini ya, untuk yang bagian depan ini kita turunkan 1 cm. Nah kita turunkan 1 cm aja. Nah jadi agak miring gini. Nah terus ini ya kita keluarkan sedikit. Nah gini ya teman-teman, untuk pola depan sudah jadi. Nah sekarang ini akan kita potong ya. Ini yang kita potong, yang atas ini kita potong pas garis ya, yang atas kita potong pas garis, terus yang ini kita potong pas garis, terus yang ini kita kasih kampuh 1 cm, ini kita kasih kampuh ya. Nah yang bawah pas garis, nah sini kita kasih kampuh. Nah untuk lebih jelas silahkan dipahami ya cara motongnya. Nah ini ya cara motongnya. Ini yang kita kasih kampuh, yang ini yang ini. Nah yang ini pas garis aja, terus yang atas pas garis, terus yang bawah pas garis. Nah kalau mau ini terus selanjutnya akan kita kasih kantong ya. Kantongnya kita bikin kantong ini aja, apa namanya, kantong miring ya, kantong miring aja, karena untuk pramuka ya, kan untuk sekolah dasar. Nah dari sini, dari garis ya, kita masukkan 3,5 cm ya. Terus untuk batasannya turunnya kita turunkan 3 cm. Nah dari 3 cm ini kita tarik ke bawah, kita cari untuk lebar kantongnya ya. Untuk lebar kantongnya kita bikin 11 cm aja, 11 cm. Nah terus selanjutnya kita garis. Nah ini ya untuk kantongnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola badan belakang. Nah ini ya, ini cukup kita malkan aja yang bagian depan tadi. Nah ini, nah terus selanjutnya garisnya ini kita
lanjutkan. Nah ini pun kita lanjutkan ya. Ini tadi kan lurus ya, karena ini turun 1 cm. Nah maka ini kita ambil yang lurusnya aja ya, yang apa namanya, yang jangan mengikuti yang menceng gini, jangan ya, tapi kita ikuti yang sebelum dipotong. Nah 1 cm kita luruskan. Nah selanjutnya ini ya, ini dari ujung ini kita apa namanya, kita tambah dari kampuh ya, nambahnya ya, dari kampuh kita nambah 5 cm dia ya. Ini kalau untuk anak 5 cm ini udah maksimal ya, kecuali anaknya ini ya, untuk panggulnya besar ini bisa sampai 6, atau kalau anaknya lebih kecil lagi, panggulnya tidak besar ya, ini bisa 4 ya, ini standarnya ya 5. Nah selanjutnya ini dari kampuh ya, ini dari kampuh kita keluarkan 4 cm, 4 cm bisa, 5 cm bisa ya, ini saya ambil standar aja 4 cm. Terus kita hubungkan ya menggunakan garis pelengkung. Nah ini, nah selanjutnya kita akan mencari untuk bagian belakang ya, bagian belakang. Yang depan tadi adalah 16, maka yang belakang pun kita bikin 16 ya. Nah dari garis ini kita majukan 1 cm, kita cari 16. Nah untuk bagian belakang kan ada ini ya, ada kupnat. Nah kupnatnya 2 cm, 16 kita tambah 2 cm 18. Nah 18 terus kita bikin untuk kampuh jahitan ya, untuk kampuh jahitan belakang kita bikin 3 cm. Nah terus dari garis yang ini kan ada 3 garis, yang pertama 16, 18 ya, terus tambah kita cm. Nah dari yang ini dari garis ini kita naikkan 3 cm, naik 3 cm. Nah terus kita hubungkan ke sini. Nah terus ini kita bikin menceng ke atas gini ya. Nah selanjutnya kita akan memecahkan untuk paha ya, panggul ya, panggul. Nah di sini panggulnya adalah 68 itu kita bagi 2 adalah 34 ya, 34. Nah ini kita ukur yang depan dari sini ke sini ya, ke ujung golbi ini ada berapa senti. Nah di sini ada 18. Nah angka 18 ini kita taruh di sini ya, ini dari garis badan belakang ini maju 1 cm, kita taruh 18. Nah kita cari angka 34. Nah di sini ya 34. Nah ini cara mencari posisi panggul ya, 34 di sini. Terus kita kasih kampuh 1,5 cm atau 2 cm. Nah terus kita hubungkan sama yang atas. Nah ini, nah selanjutnya ini tinggal kita bentuk ya, kita pelengkung. Dan cara melengkungnya pun harus ini ya, harus sedikit melengkung, sedikit oval, jangan sampai cuman lurus. Nah gini. Nah selanjutnya untuk bagian bawah ya, dari ini, dari kampuh ini kita tambah 4 cm. Nah kita tambah 4 cm ya, yang 2 cm mengembalikan badan yang depan, dan yang 2 cm adalah tambahan untuk badan belakang gitu. Jadi kita tambah 4 cm gitu aja mudahnya ya. Nah selanjutnya ini tinggal kita garis, kita hubungkan, kita garis lurus aja. Nah ini ya cukup. Nah sekarang tinggal kita potong aja ya, karena ini sudah ngukurnya udah dari kampuh semua ya, maka kita potong pas garis aja. Kita potong pas garis karena ini 5 cm diambil dari kampuh, ini juga 4 cm diambil dari kampuh, maka ini udah pas ya, kita potong pas garis, berarti ini udah berikut kampuh untuk yang bagian belakang.
pengambilan untuk ini, untuk yang kupnat ya, ini dari ini ya, kita akan bikin kantongnya dulu. Kantongnya kita bikin kantong popo aja ya. Ini dari atas kita turunkan 6 cm ya. Ini untuk anak kita turunkan 6 cm aja, kalau dewasa kita turunkan 7 cm. Terus kita garis. Terus selanjutnya dari pinggir ini ya, dari pinggir kain ini kita masukkan 4 cm ya, 4 cm. Terus untuk lebar sakunya kita bikin 10 cm aja. Nah, terus 10 cm ini kita ambil tengah-tengahnya. Nah, terus kita garis. Nah, ini ya untuk kupnat, dan ini untuk kupnat nanti ya. Kupnatnya tadi 2 cm, maka masing-masing ke kanan dan ke kiri 1 cm 1 cm. Nah, berhenti kupnatnya pas di garis. Nanti ini terus kita bikin kantong. Nah, ini ya untuk tutorial pembuatan pola celana ya untuk sekolah anak SD ya, untuk pramuka. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di tutorial selanjutnya.